Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti kami mundur semua. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun. 10 tahun. Bambang Tri sudah jatuh tertimpa tangga, ditinggal pengacara dan Gus Nur yang balik serang. Saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri itu komplain pada kami terkait dengan masalah dengan saksi, karena kan kami juga harus membuktikan saksi. Kami menemui kesulitan dan itu malah Bambang Tri malah marah-marah karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat, ya sudah berarti kan semuanya kita ikut mundur. Tolong catat nggih, Bapak-bapak nggih. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan penglihatan saya adalah itu palsu. Kami sebagai penasihat hukum, kami berusaha untuk mencari saksi dan bukti dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bambang Tri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Saya punya istihad, Anda punya istihad. So, what's wrong? Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Saya orang baik ya, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, seperti kita sebut tadi itu. Saya juga tidak menuduh, saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar, bahwa ijazah Jokowi palsu. Bantah ping 100 ya percuma nek ngomong karo wong males. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Itu saya sendiri saksinya. Enggak, ini loh urusan ijazah palsu. Susah, enggak mudeng-mudeng. Itu mau apa toh? Ya ngawur saja orang yang mengada-ada itu. Jadi artinya terlalu mengada-ada dan maaf yang dicari itu apa gitu loh. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh saudara Bambang Tri Mulyono dalam buku Jokowi Undercover. Yang dipersoalkan itu ijazahnya. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. Kalau seperti ini rasanya kok tidak pas, lebih baik beliau yang mempunyai rasa tidak percaya itu datang saja kepada institusi yang Pak Jokowi pernah ada di dalamnya. Terdakwa ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama Bambang Tri Mulyono dan Sugino Raharja alias Gus Nur dituntut 10 tahun penjara. Keduanya diyakini jaksa bersalah karena telah menyebarkan berita bohong dan membuat onar. Namun yang lebih mengejutkan, sebanyak 13 pengacara yang membela Bambang Tri Mulyono menyatakan mundur. Pernyataan pengunduran diri itu dibacakan Koordinator Tim Advokat Bambang Tri Solo, Andika Dian Prasetyo, saat awal persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri atau PN Solo. Langkah mengundurkan diri atau walkout dari persidangan terjadi di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Selasa 21 Maret 2023. Pemberitahuan pengunduran diri ini disampaikan sesaat sidang akan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sidang itu beragendakan tuntutan di hadapan para hakim, jaksa, terdakwa Bambang Tri hingga para pendukungnya yang menghadiri sidang. Tim koordinasi pengacara Bambang Tri di Kota Solo, Andika Dian Prasetyo, menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Dia mengatakan semua tim pengacara baik itu di Kota Solo maupun di DKI Jakarta menyatakan mundur. Bambang Tri yang dulu sempat menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo ini menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama. Buntut dari podcastnya dengan Sugino Raharja atau Gus Nur.
Menurut Andika, dasar pengunduran diri tim advokat Bambang Tri ini karena persidangan pekan lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Saat persidangan itu, Bambang Tri memecat salah satu kuasa hukumnya, Zainal Mustafa. Yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat secara pro bono atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis, kata Andika kepada awak media di PN Solo Selasa 21 Maret. Pemecatan Zainal Mustafa ini membuat tim pengacara lain ikut mengundurkan diri. Mereka menilai Bambang Tri sudah tidak membutuhkan bantuan hukum dari pengacaranya. Andika mengatakan awal permasalahan adalah komunikasi yang kurang baik antara Bambang Tri dengan tim kuasa hukum. Komunikasi kami bisa dibilang lancar, tidak lancar. Lancar kami sebagai kuasa hukum, kami berusaha mencari saksi dan bukti demi membuktikan perkara ini demi klien kami, Bambang Tri. Tapi sampai hari ini beliaunya sendiri tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti, ujarnya. Hingga pada persidangan pekan lalu, Andika menuturkan keluar kata-kata dari Bambang Tri jika Zainal Mustafa dipecat karena dia adalah bosnya. Hal itulah yang menjadi puncak permasalahan penulis buku Jokowi Undercover itu dengan tim penasehat hukumnya. Saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri komplain kepada kami. Komplainnya terkait masalah saksi. Kami kan harus membuktikan saksi, kami yang harus menghadirkan saksi karena Bambang Tri di dalam tahanan. Ketika kami menemui kesulitan, Bambang Tri malah marah-marah, ujarnya. Meski mundur sebagai penasehat hukum Bambang Tri, 13 pengacara yang terdiri dari tim Jakarta dan tim Solo masih mengawal persidangan dari Gus Nur. Kami masih mendampingi Gus Nur, kalau Gus Nur kita masih bela, pungkasnya. Dikutip dari TV One, dua terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, Bambang Tri Mulyono dan Sugino Raharja dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Solo Selasa 21 Maret. Tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana Junko Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong, yakni dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. Tuntutan jaksa ini pun berbuah protes dari Gus Nur. Gus Nur berdalih dia hanya seorang YouTuber yang mengulik tentang isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono. Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PN Jakarta Pusat. Dia yang nulis buku Observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang, kata Gus Nur kepada awak media usai sidang. Hal senada juga disampaikan kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo. Andika juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri. Disampaikan JPU tuntutannya Gus Nur 10 tahun sama kayak Bambang Tri. Dari persidangan tadi jelas kita keberatan dan itu tidak adil. Gus Nur hanya masyarakat biasa yang ingin mengkritik pemerintah, kata Andika. Di sisi lain, dia juga menyoroti soal pasal yang disangkakan terhadap kliennya, yaitu Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 yang dimaksud adalah keonaran secara fisik. JPU menuntut bahwa Gus Nur menyebarkan keonaran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu adalah keonaran pada waktu setelah kemerdekaan, bukan keonaran seperti di media sosial. Karena itu tidak real, bukan secara fisik. Yang kedua, Gus Nur adalah ulama yang mencintai agamanya. Kebetulan beliau seorang oposisi. Apakah pantas dengan melakukan mubahalah dituduhkan sebagai penista agama? Terangnya. Dalam kasus ini, sejumlah barang bukti disita, diantaranya satu flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan sebagainya. Gus Nur dan Bambang Tri juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000. Di sisi lain, saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan tuntutannya, Bambang Tri tampak duduk sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Sesekali dia pun menunduk ke bawah.
Ketua Majelis Hakim Mohyuli Hadi pun menjelaskan kepada Bambang Tri jika tuntutan jaksa menyebutkan bahwa dia bersalah menyebarkan berita bohong dan keonaran.